Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajer, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa manajer itu harus mampu membuat perencanaan skenario. Perencanaan skenario untuk bisnisnya. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda, apa sih sebetulnya perencanaan skenario bisnis itu? Atau yang kita sebut skenario planning. Skenario planning adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk membuat dan menganalisa berbagai kemungkinan masa depan yang mungkin dihadapi oleh organisasi bisnis atau perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian, uncertain. Ketidakpastian ini, situasi ketidakpastian ini harus kita buat perencanaan skenario bisnis yang bagus. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa sih tujuan kita membuat perencanaan skenario bisnis? Yang pertama, tujuannya untuk memampukan perusahaan yang menjadi tanggung jawab kita agar mampu menghadapi gangguan eksternal faktor. Gangguan eksternal faktor yang sangat sering berubah. Seperti perubahan teknologi, perubahan kompetisi di lapangan, perubahan perilaku pelanggan, dan yang lebih dahsyat lagi adalah perubahan regulasi dari pemerintah. Ini harus kita mampukan perusahaan kita untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat agile, sangat sering terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kesiapan anggota tim memasuki medan pertempuran bisnis sehingga mampu berkompetisi di pasar yang sangat lincah. Yang ketiga, untuk menyiapkan sumber daya perusahaan untuk menjadikan perusahaan kita bisa melakukan aksi manajemen yang membuat sustainable growth dari tahun ke tahun di masa depan. Itu adalah tujuan daripada pembuatan skenario bisnis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerapannya untuk pembuatan perencanaan skenario. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus disadari bahwa skenario itu bukanlah prediksi. Ingat, skenario bukan prediksi. Skenario yang dibuat dipergunakan untuk memahami kekuatan yang harus dipersiapkan dan dimiliki untuk membentuk perusahaan kita di masa depan agar kuat. Yang penting kita harus mengetahui dengan pasti wajah masa depan landscape bisnis kita. Sehingga kita akan memahami arah pergerakan bisnisnya dan penyebab pergerakan bisnisnya. Sehingga seluruh anggota tim perusahaan memiliki guideline, memiliki panduan yang kita jabarkan di dalam strategi dan taktik untuk bertempur di lapangan. Itu pertama. Yang kedua adalah rencanakan dan buatlah struktur proses skenario yang jelas, yang terukur, mudah dipahami, mudah dikerjakan. Misalnya dengan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan menyetujui siapa aja anggota tim kita yang kita libatkan, yang dilibatkan dalam proses penetrasi dan pertempuran di lapangan bisnis Anda, di landscape bisnis Anda. Yang ketiga adalah diskusikan. Jadi Anda harus mengajak seluruh anggota tim untuk mendiskusikan kejelasan
agar seluruh anggota tim memahami dengan benar. Yang pertama adalah peta pertempuran bisnis. Yang kedua, objektif yang harus dicapai oleh setiap individu di dalam tim. Dia harus paham betul apa yang harus dilakukan dan dicapai setiap bulan, setiap 2 bulan, ya, sehingga sampai dengan setahun. Dia paham objektif yang harus dicapai. Yang ketiga adalah strategi taktik yang harus dilakukan. Sehingga setiap anggota tim menjadi lincah, menjadi gesit, menjadi cerdas, dan memiliki naluri bertempur yang dahsyat. Itu bagaimana penerapan pembuatan skenario bisnis. Yang keempat, kembangkan skenario bisnis itu lebih terperinci dan detail. Apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana harus mencapai objektif setiap individu. Setiap individu harus tahu persis, ya, konsep perencanaan skenario yang detail, ya. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, dan bagaimana untuk mencapainya. Dan itu setiap individu harus paham betul. Yang kelima adalah analisa skenario dan mitigasi risiko. Mengapa skenario itu akan terjadi dan apa yang akan dilakukan apabila ada kendala dan ancaman. Jadi harus ada mitigasi risiko, harus diberikan guideline yang jelas. Yang keenam adalah gunakan skenario ini untuk membuat keputusan yang berdasarkan prioritas di dalam aksi manajemen yang dilakukan. Saya kira itu. Saya ingin berikan masukan kepada Anda bagaimana Anda membuat perencanaan skenario untuk memampukan perusahaan Anda, memampukan anggota tim Anda untuk bertempur di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.